bayangkan sebuah kerajaan yang kekuasaannya membentang dari Sabang sampai Merauke. Sebuah kerajaan dengan kemegahan yang sebanding dengan kisah epik film Tutur Tinular. Inilah kisah kerajaan Majapahit, salah satu kerajaan Hindu-Buddha terakhir dan terbesar yang pernah ada di Nusantara. Didirikan pada abad ke-13, mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-16, Majapahit menguasai hampir seluruh wilayah yang kini kita kenal sebagai Indonesia. Namun, bagaimana mereka bisa mencapai puncak kejayaan seperti itu? Apa yang menjadi rahasia di balik kebangkitan luar biasa mereka? Seperti dalam film kolosal penuh intrik dan politik, Majapahit juga dipenuhi dengan kisah perebutan kekuasaan, aliansi strategis, dan peperangan yang epik. Apa yang membuat Majapahit begitu istimewa dan mengapa sejarahnya sangat penting untuk kita pelajari? Dalam video ini kita akan menjelajahi sejarah panjang Majapahit, membedah faktor-faktor yang membawa mereka ke puncak kejayaan, dan menelusuri warisan yang mereka tinggalkan hingga hari ini. Jangan lupa like, subscribe, share video ini, dan jangan lupa memberikan komentar dan berlangganan agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Sejarah berdirinya Kerajaan Majapahit dimulai dari permohonan Raden Wijaya kepada Jayakatwang untuk membuka hutan di daerah Tarik. Jayakatwang adalah raja kerajaan Gelang-Gelang dan berperan besar dalam keruntuhan kerajaan Singasari. Kertanegara, pemimpin Singasari dan mertua Raden Wijaya, tewas dalam serangan tentara Gelang-Gelang yang dipimpin Jayakatwang. Istana Singasari pun jatuh ke tangan musuh. Akibatnya Raden Wijaya bersama istrinya dan sisa pasukannya meninggalkan Singasari menuju Madura untuk menemui Adipati Wiraraja. Menurut buku Menuju Puncak Kemegahan, Sejarah Kerajaan Majapahit, karya Profesor Dr. Slamet Muljana, 2005, Wiraraja menyarankan Raden Wijaya agar menyerahkan diri kepada Jayakatwang. Selain itu, Wiraraja mengusulkan agar Raden Wijaya membuka hutan di daerah Tarik. Raden Wijaya mengikuti saran tersebut dan mengabdi kepada Jayakatwang dengan mengusulkan pembukaan hutan Tarik sebagai tempat berburu bagi raja. Hutan tersebut kemudian diubah menjadi hunian dan basis kekuatan. Tempat ini kemudian dikenal sebagai Majapahit atau Wilwatikta. Nama Majapahit berasal dari buah maja, wilwa, yang ditemukan di hutan Tarik. Buah ini terasa pahit, tikta, saat dimakan. Dengan dukungan Wiraraja, Raden Wijaya berhasil membangun kekuatan untuk menyerbu Jayakatwang. Pada saat yang sama, mereka mendengar kabar kedatangan tentara Tartar dari Mongol yang sebenarnya datang untuk menyerang Kertanegara yang telah dibunuh oleh Jayakatwang. Raden Wijaya dan Wiraraja kemudian bersekutu dengan pasukan Tartar. Gabungan kekuatan ini berhasil mengalahkan Jayakatwang dan meruntuhkan kerajaan Gelang-Gelang. Raden Wijaya kemudian mengambil alih kekuasaan dan memimpin Jawa dari Majapahit. Sebelum diangkat menjadi Raja Majapahit, Raden Wijaya terlebih dahulu mengusir pasukan Tartar dari wilayahnya. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk. Cucu dari Raden Wijaya ini memerintah dari tahun 1350 hingga 1389 Masehi. Selama masa pemerintahannya, Hayam Wuruk didampingi oleh Patih Gajah Mada. Periode emas Majapahit ini sangat dipengaruhi oleh peran penting Gajah Mada yang diangkat sebagai Patih Amangkubumi saat Tribhuwana Tunggadewi masih berkuasa. Pada saat penobatannya, Gajah Mada mengucapkan sumpah untuk menyatukan Nusantara di bawah Panji Majapahit yang dikenal sebagai Sumpah Palapa. Menurut Slamet Muljana, dalam sumpahnya, Gajah Mada berambisi untuk menguasai berbagai negara di luar Majapahit. Negara-negara tersebut termasuk Gurun di Lombok, Seram, Tanjung Pura di Kalimantan, Haru di Sumatera Utara, Pahang Malaya, Dompo, Bali, Sunda, Palembang Sriwijaya, dan Tumasik atau Singapura. Gajah Mada berhasil mewujudkan sumpahnya, bahkan melampaui target awalnya. Majapahit akhirnya menguasai sebagian besar wilayah Sumatera, Kalimantan, Semenanjung Malaya, dan kepulauan di timur Jawa. Daftar negara-negara yang ditaklukkan oleh Majapahit ini tercatat dalam Kitab Negara Kertagama, Pupuh 13 dan 14. Slamet Muljana menyebutkan bahwa jumlah negara Nusantara yang tercatat dalam kitab tersebut
jauh lebih banyak daripada yang dinyatakan dalam Sumpah Palapa, membuktikan keberhasilan luar biasa dari Gajah Mada dan Kerajaan Majapahit dalam memperluas wilayah kekuasaannya. Kerajaan Majapahit yang pernah mencapai puncak kejayaannya mulai mengalami kemunduran setelah masa pemerintahan Hayam Wuruk. Salah satu faktor utama yang menyebabkan keruntuhan Majapahit adalah konflik internal. Dalam bukunya Hikayat Majapahit, Kebangkitan dan Keruntuhan Kerajaan Terbesar di Nusantara, Nino Oktorino menjelaskan bahwa Perang Paregrek menjadi salah satu pemicu utama keruntuhan ini. Perang Paregrek adalah konflik yang melibatkan dua kerabat kerajaan, Bre Wirabhumi dan Wikramawardhana. Wikramawardhana yang naik takhta pada tahun 1389 Masehi setelah Hayam Wuruk wafat, menghadapi pertentangan dari Bre Wirabhumi, putra Hayam Wuruk dari seorang selir. Wikramawardhana yang merupakan menantu sekaligus keponakan Hayam Wuruk menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan kesatuan Majapahit. Banyak daerah di bawah kekuasaan Majapahit mulai memisahkan diri, menghadapi pertentangan dari Bre Wirabhumi, putra Hayam Wuruk dari seorang selir. Dan Wikramawardhana tidak mampu menghentikan gelombang perpecahan ini. Situasi semakin buruk dengan terjadinya wabah kelaparan pada tahun 1426 Masehi yang melemahkan kerajaan lebih lanjut. Nino Oktorino juga mencatat bahwa keruntuhan Majapahit dipengaruhi oleh meningkatnya kekuatan dinasti Ming di Tiongkok, serta beberapa daerah bekas bawahan Majapahit yang mulai berani memberontak dan memisahkan diri. Faktor-faktor ini, bersama dengan konflik internal dan bencana alam, mempercepat kejatuhan salah satu kerajaan terbesar di Nusantara ini. Candi-candi dan karya sastra adalah dua aspek penting dari warisan kerajaan Majapahit yang masih bisa kita nikmati hingga kini. Candi, sebagai tempat ibadah yang dibangun pada masa itu, menjadi saksi bisu kejayaan Majapahit. Beberapa candi terkenal yang merupakan peninggalan Majapahit antara lain: 1. Candi Penataran di Blitar, sebuah kompleks candi yang merupakan salah satu yang terbesar di Jawa Timur. 2. Candi Tikus di Mojokerto, candi yang memiliki struktur unik menyerupai tempat pemandian. 3. Candi Sukuh di Karanganyar, Jawa Tengah. Candi ini menarik perhatian karena bentuknya yang menyerupai piramida. 4. Candi Ringin Lawang di Mojokerto, sebuah gapura besar yang menjadi pintu masuk ke kompleks candi. Selain candi-candi yang megah, Majapahit juga dikenal melalui karya sastranya yang mengagumkan. Salah satu karya sastra paling terkenal adalah Kitab Negara Kertagama. Ditulis oleh Empu Prapanca, kitab ini berisi tentang sejarah, perjalanan, dan wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Negara Kertagama menjadi salah satu sumber utama untuk memahami kejayaan Majapahit. Tak hanya itu, prasasti-prasasti peninggalan Majapahit juga memberikan banyak informasi tentang kehidupan dan pemerintahan pada masa itu. Beberapa prasasti penting dari era Majapahit antara lain: 1. Prasasti Waringin Pitu, mengandung informasi penting tentang aspek administratif dan politik Majapahit. 2. Prasasti Prapanca Sarapura, prasasti yang juga memberikan wawasan mendalam tentang kehidupan kerajaan. Melalui candi, karya sastra, dan prasasti, kita dapat menggali lebih dalam tentang sejarah dan warisan budaya Majapahit